Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Siddiq Mulya, siswa Laksar CPNS dari Kota Tasikmalaya tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil pembelajaran sinkronus materi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu tentang berorientasi pelayanan. Kita harus mengetahui dulu tentang pengertian dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara ataupun penduduk atas barang, jasa ataupun pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu yang pertama kepentingan umum, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kesamaan hak, yang keempat keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang kelima keprofesionalan, yang keenam partisipatif, yang ketujuh persamaan perlakuan ataupun tidak diskriminatif, yang kedelapan keterbukaan, yang kesembilan akuntabilitas, yang kesepuluh fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan, yang ke-11 ketepatan waktu, dan yang terakhir kesempatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Yang selanjutnya ASN sebagai pelayan publik. Sebagaimana kita ketahui pada pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga pemersatu atau perekat bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana kebijakan publik, termasuk ASN, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu yang pertama adil dan tidak diskriminatif, yang kedua cermat, yang ketiga santun dan ramah, yang keempat tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, yang kelima profesional, yang keenam tidak mempersulit, yang ketujuh patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, yang kedelapan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas, yang kesembilan tidak membocorkan informasi ataupun dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah, tidak menyalahgunakan informasi jabatan ataupun kewenangan yang dimiliki, dan yang terakhir sesuai dengan kepantasan. Nilai-nilai berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Yang kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Yang ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Berorientasi pelayanan sebagai nilai dan menjadi dasar pembentukan budaya pelayanan tentu tidak akan mudah dapat dilaksanakan tanpa dilandasi oleh perubahan pola pikir ASN, didukung dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang bermakna penyederhanaan sistem, penyederhanaan proses, dan juga transformasi menuju pelayanan berbasis digital. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja, dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Berikut ini kode etik ataupun nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ASN harus ramah,
sekatan solutif dan diandalkan. Yang ketiga, ASN harus dapat melakukan perbaikan tiada henti. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dari keinginan masyarakat tersebut. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan dapat diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan tersebut. Layanan hari ini harus lebih baik daripada layanan kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari layanan hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.